Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Kacamata Dakwah. Cara meningkatkan kesabaran dalam Islam. Sabar merupakan sifat manusiawi yang menunjukkan seberapa kuat seseorang dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Sabar juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tujuan dari ujian tersebut tidak lain adalah untuk menjadikan hambanya menjadi lebih baik, mencapai tujuan hidup menurut Islam, dan memperkuat keimanannya. Akan tetapi, banyak orang yang tidak sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya mereka merasa stres dan putus asa. Ada beberapa cara meningkatkan kesabaran. Pertama, niatkan segala sesuatunya karena Allah. Salah satu cara meningkatkan kesabaran adalah dengan meluruskan niat. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sesuatu yang diniatkan karena Allah akan mendapat ridho darinya, dan keridhoan dari Allah akan menimbulkan kesabaran. Kedua, puasa sunnah. Esensi dari berpuasa adalah menahan berbagai macam hawa nafsu, seperti lapar, emosi, dan syahwat. Berpuasa juga dapat disamakan dengan berlatih untuk memerangi hawa nafsu tersebut. Dengan begitu, memperbanyak puasa sunnah dapat meningkatkan kesabaran. Ketiga, membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman bagi umat Islam. Di dalamnya banyak terkandung pelajaran-pelajaran hidup yang berharga yang akan menuntun kita kepada kebaikan. Sebagaimana fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya dapat membuat hidup menjadi lebih baik dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup yang terjadi, sehingga kesabaran akan muncul dan tumbuh di dalam diri. Keempat, berzikir. Amalan berzikir yang dapat kita lakukan sangatlah banyak, seperti amalan zikir pembuka rezeki, zikir sebelum tidur menurut Islam, dan sebagainya. Selain bentuk-bentuk zikir tersederhana yang dapat kita lakukan, berzikir juga dapat membuat hati tenang dan kesabaran akan meningkat. Kelima, berlatih untuk bersabar. Melatih kesabaran secara terus-menerus akan dapat meningkatkan kesabaran. Lebih dari itu, kesabaran dilatih secara terus-menerus dapat menjadi kebiasaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyabar-nyabarkan diri atau berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang yang sabar. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, berpikir positif. Pikiran yang positif akan sangat berpengaruh terhadap perilaku di kehidupan sehari-hari. Kesuksesan, keberhasilan, ketenangan hati, dan kesabaran juga didapat dari pikiran yang positif. Pikiran yang positif juga akan selalu menimbulkan sikap optimis. Sikap optimis akan membuat perasaan putus asa sulit untuk muncul. Dengan begitu, kesabaran akan meningkat. Ketujuh, mengatur emosi. Biasanya ketidaksabaran muncul karena emosi yang tidak baik seperti marah, kesal, dan putus asa. Apabila kita dapat mengontrol emosi dengan baik, maka kesabaran pun akan tetap terjaga. Cara mengendalikan emosi menurut Islam sangat tepat untuk menjadi solusi dalam cara meningkatkan kesabaran. Kedelapan, ikhlas. Sikap ikhlas membuat kita lebih legowo dalam menghadapi setiap permasalahan. Dengan hal yang tenang dan hanya menghadap ridho dari Allah akan membuat kesabaran semakin meningkat. 9. Membaca kisah para nabi dan sahabat. Para nabi merupakan manusia pilihan Allah yang memiliki tingkat kesabaran yang baik. Bahkan ada beberapa nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang artinya memiliki kesabaran yang luar biasa. Adapun nabi-nabi yang mendapat gelar tersebut adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam,
Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini bukan menandakan bahwa selain nabi-nabi tersebut tidak memiliki sifat sabar, akan tetapi gelar tersebut diperuntukkan bagi beliau-beliau yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa berdasarkan dari kisah-kisahnya. Begitupun dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang-orang yang kesolehannya sudah terbukti dan menjadi pendamping bagi Nabi dalam menyiarkan agama Islam. Mereka juga merupakan orang-orang yang sabar. Dengan membaca kisah-kisah Nabi dan para sahabat akan memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam menghadapi apapun. 10. Mencontoh orang yang sabar. Setelah termotivasi untuk menjadi orang yang lebih sabar, selanjutnya adalah mencoba untuk mencontoh orang-orang yang sabar. Dengan demikian, tingkat kesabaran kita akan bertambah. 11. Lebih sering melihat ke bawah. Maksud dari lebih sering melihat ke bawah adalah mencoba untuk menyadari bahwa banyak orang lain yang lebih tidak beruntung dari kita, sehingga kita akan lebih bersyukur dan bersabar ketika mengharapkan sesuatu. Ke-12, mengingat janji-janji Allah. Begitu banyak ganjaran bagi orang-orang yang sabar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah orang yang sabar akan dijanjikan surga. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku dengan kedua matanya, kemudian dia bersabar, maka aku gantikan surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang sabar akan diberikan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Orang yang sabar akan diberikan rahmat dan petunjuk. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dari rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 157. Ke-13, fokus pada tujuan. Fokus terhadap tujuan akhir juga termasuk salah satu cara meningkatkan kesabaran. Kesabaran dapat ditingkatkan dengan memfokuskan diri pada tujuan. Orang yang fokus terhadap tujuan akan terus berusaha mendapatkan tujuannya, sehingga rasa putus asa akan terminimalisir dan kesabaran akan terjaga. 14. Berteman dengan orang soleh. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan sifat seseorang. Berbagai karakteristik biasanya terbentuk dari sana. Adapun salah satu sifat atau karakter dari orang soleh adalah penyabar. Dengan bergaul dan berteman dengan orang soleh dapat membuat sifatnya tersebut menular kepada kita. Perumpamaan dalam pergaulan telah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Perumpamaan teman yang solih dengan yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi akan membuatmu harum karena kamu bisa membeli minyak wangi darinya atau sekurang-kurangnya mencium bau wanginya. Sementara berteman dengan pandai besi akan membakar badan dan bajumu atau kamu hanya akan mendapatkan bau tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 15. Berdoa. Terakhir adalah meminta kepada Allah atau berdoa untuk meningkatkan kesabaran. Segala usaha akan menjadi lengkap jika dibarengi dengan doa. Sesungguhnya kesabaran itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mintalah kepadanya untuk menjadi orang yang sabar. Demikianlah cara meningkatkan kesabaran dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.